Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Salsabila Azahra dengan NIM 211011401498 dari kelas 08 TPLP 010. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer dengan dosen pengampu Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Dalam tugas ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan studi kasus mengenai sistem bersensor ganda yang digunakan dalam proyek wisata cerdas Kota Bahari, khususnya pada papan informasi publik interaktif yang menggunakan sensor proximity dan gesture recognition. Nah, biar makin jelas, yuk kita langsung bahas ke pertanyaan pertama. Nah, soal yang pertama itu, bagaimana kombinasi sensor jarak dan sensor gestur tangan ini dapat secara signifikan meningkatkan pengalaman interaksi pengguna dibandingkan dengan papan informasi tradisional atau layar sentuh biasa. Nah, oke, jadi bayangin nih, kamu lagi jalan-jalan ke alun-alun Kota Bahari. Terus kamu lihat papan informasi yang interaktif, yang canggih banget tuh. Kamu belum nyentuh apa-apa, tapi layarnya tuh udah nyala cuma karena kamu mendekat. Nah, itu tuh artinya proximity sensornya aktif, udah mendeteksi kehadiran kamu. Nah, proximity sensor ini tuh berguna banget buat hemat energi juga dan biasanya digunakan dalam berbagai perangkat cerdas karena kemampuannya mendeteksi objek tanpa kontak langsung. Jadi layarnya nggak nyala terus-menerus tapi hanya aktif saat ada orang di dekatnya. Nah, menurut teknikelektronika.com, proximity sensor adalah sensor elektronik yang mampu mendeteksi keberadaan objek di sekitarnya tanpa adanya sentuhan fisik. Nah, terus gesture recognition sensor ini tuh bikin interaksi jadi makin futuristik, apalagi di pasca era pandemi nih. Tanpa sentuh layar, kamu bisa geser halaman, pilih menu, bahkan zoom in gambar cukup lambain tangan aja. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Rifki Mulyawan, pengenalan gestur mengacu pada interpretasi matematika dari gerakan manusia menggunakan perangkat komputasi. Nah, kombinasi dua sensor ini tuh bikin interaksi yang pertama jadi lebih higienis, yang kedua lebih efisien, yang ketiga lebih ramah pengguna, karena pengguna tinggal berdiri di depan, lambain tangan, dan semua info udah tersedia. Jauh lebih modern dibanding papan informasi konvensional yang statis atau layar satu biasa yang rawan kotor dan kurang ramah buat beberapa pengguna. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Bagaimana Anda akan merancang antarmuka pengguna atau UI dan pengalaman pengguna atau UX agar ramah bagi berbagai jenis wisatawan, misalnya anak-anak, lansia, atau penyandang disabilitas motorik ringan yang mungkin belum familiar dengan interaksi gestur. Berikan contoh elemen desain spesifik. Nah, oke, jadi gini nih, kita tuh nggak bisa anggap semua orang udah familiar sama teknologi gestur, apalagi kalau wisatawannya tuh anak-anak, orang tua, atau yang punya keterbatasan gerak. Jadi pas ngerancang UI dan UX tuh buat papan informasi ini, kita tuh harus mikir gimana caranya bikin interaksi yang ramah, inklusif untuk semua kalangan. Nah, yang pertama tuh dari sisi desain visual ya, kita tuh coba pakai icon sama animasi yang besar dan jelas. Misalnya tuh kalau gestur geser ke kiri nih, kita tuh bisa ditunjukin pakai animasi gerakan tangan yang lagi nunjuk ke kiri. Nah, itu kan bisa jadi bantu banget tuh buat orang yang baru pertama kali pakai. Terus teks di layar juga harus bisa diubah ukurannya. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang kesulitan baca, cukup gerakin dua jari ke arah yang menjauh seperti di zoom in. Nah, terus contoh elemen desain spesifiknya itu ada 3. Yang pertama, ilustrasi gerakan gestur yang muncul sebelum layar aktif. Yang kedua, petunjuk suara atau voice assist untuk bantu pengunjung dengan disabilitas penglihatan ringan. Yang ketiga, ada tombol bantuan dengan instruksi audio interaktif. Nah, seperti yang dijelaskan dalam artikel workshop.com. Yang artinya, desain pengalaman pengguna itu memang harus bisa dipakai semua orang, termasuk teman-teman yang punya keterbatasan. Jadi itu bukan cuma fitur tambahan, tapi justru bagian penting dari perancangan sejak awal. Terus bisa juga kita pakai warna kontras tinggi untuk teks dan tombol, supaya lebih mudah dibaca. Hal ini tuh penting banget buat pengguna dengan gangguan penglihatan yang ringan. Dan jangan lupa nih, semua elemen tuh harus responsif dan cepat merespon, biar nggak frustasi kalau mencet-mencetnya, tapi nggak bisa-bisa kan bikin frustasi ya. Pokoknya intinya, makin banyak jenis pengguna yang merasa bisa paham secara interaksinya, makin sukses papan informasi ini buat jadi solusi cerdas wisatawan. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga nih. Sebagai seorang calon sarjana yang akan menjadi bagian dari inovator di masa depan, analisis dan jelaskan secara singkat bagaimana pergeseran paradigma interaksi yang telah terjadi dari era command line interface
menuju graphical user interface, lalu ke natural user interface, dan seterusnya. Menurut Anda, faktor-faktor kunci apa saja yang mendorong percepatan evolusi ini? Misalnya kemajuan perangkat keras, kebutuhan pengguna, dan inovasi software. Nah, jadi tuh kalau kita lihat dari sejarahnya nih, interaksi antara manusia dengan komputer itu terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Yang pertama tuh ada yang namanya CLI atau Command Line Interface. Ini tuh sistem di mana pengguna harus mengetikkan perintah secara manual dalam bentuk teks. Jadi walaupun sangat powerful ini tuh, tapi CLI cenderung susah dipelajari dan gak semua orang bisa menggunakannya. Kemudian berkembang menjadi GUI atau Graphical User Interface. Di tahap ini mulai muncul elemen visual seperti icon, tombol, dan jendela. GUI itu bikin komputer jadi lebih ramah untuk pengguna umum karena bisa berinteraksi dengan cara diklik dan di-drag. Seperti yang dijelaskan oleh Interaction Design Foundation, yang artinya GUI berkembang untuk menyesuaikan dengan kompleksitas sistem digital yang makin meningkat sambil tetap menjaga kemudahan penggunanya. Nah, sekarang kita udah masukin ke era NUI atau Natural User Interface. Di sini tuh interaksinya makin alami, kayak pakai suara, gerakan tangan, bahkan ekspresi wajah. Tujuannya tuh biar kita bisa berinteraksi dengan sistem digital seperti kita berinteraksi dengan dunia nyata. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Foster Capital. Kurang lebih ini artinya Natural User Interface itu pergeseran paradigma yang bertujuan buat interaksi digital semudah dan senatural interaksi kita dengan dunia nyata. Jadi garis besarnya, evolusi antarmuka ini tuh makin hari makin mengutamakan kenyamanan pengguna, dari sistem yang hanya dimengerti oleh programmer jadi sistem yang bisa dipakai oleh siapa aja, bahkan dengan gerakan sederhana. Faktor-faktor kunci yang mempercepat evolusi ini tuh adalah yang pertama tuh kemajuan hardware, misalnya kayak kamera, sensor, GPU sekarang tuh lebih canggih dan terjangkau. Nah, yang selanjutnya tuh ada inovasi software dan kecerdasan buatan atau AI nih. Teknologi sekarang bisa mengenali suara, wajah, bahkan emosi kita. Yang terakhir ada kebutuhan pengguna. Kita semua pengen teknologi yang gampang dipakai tanpa harus belajar ribet. Intinya nih, pergeseran dari CLI ke GUI hingga ke NUI itu tuh mencerminkan keinginan kita untuk berinteraksi dengan sistem digital secara lebih natural dan manusiawi. Sebagai calon inovator, kita tuh punya tanggung jawab untuk menciptakan teknologi yang inklusif, nyaman, dan mudah dipakai oleh siapapun. Oke, itu dia penjelasan dari saya mengenai sistem bersensor ganda dalam proyek wisata cerdas Kota Bahari. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya inovasi antarmuka dalam mendukung pengalaman pengguna yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.